Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah wa salatu wassalamu ala rasulillah. Rabbi surahli sadri wa yasirli amri wahlul uqdatam bilisani yafqahu qawli. La hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'da. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita kesempatan untuk kembali bertemu dengan bulan suci Ramadan, bulan di mana pintu-pintu rahmat dibuka lebar, bulan pengampunan dan bulan pembebasan dari api neraka. Ramadan adalah bulan yang penuh keberkahan, bulan di mana Al-Quran diturunkan sebagai petunjuk bagi manusia. Di bulan inilah kita diajarkan untuk menahan diri dari lapar dan haus, mengendalikan hawa nafsu, dan meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tema tausiah kali ini adalah keteladanan. Keteladanan atau dalam bahasa Arab disebut uswatun hasanah, memiliki makna yang sangat penting dalam Islam. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Quran surat Al-Ahzab ayat 21. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang-orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Muhammad SAW adalah teladan terbaik bagi umat manusia. Beliau mencontohkan bagaimana seharusnya kita berpuasa, beribadah, berinteraksi dengan sesama, dan menjalani kehidupan sehari-hari dengan penuh kesabaran dan keikhlasan. Mari kita lihat beberapa keteladanan Rasulullah SAW yang bisa kita terapkan di bulan suci Ramadan ini. Yang pertama, keteladanan dalam beribadah. Rasulullah SAW sangat tekun dalam beribadah, terutama di bulan Ramadan. Beliau memperbanyak sholat malam, membaca Al-Quran dan berzikir, dan juga bersedekah. Riwayat menyebutkan bahwa Rasulullah SAW lebih dermawan di bulan Ramadan daripada bulan-bulan lainnya. Yang kedua, keteladanan dalam kesabaran. Rasulullah mengajarkan kesabaran dalam menghadapi ujian dan cobaan. Puasa adalah latihan kesabaran, menahan lapar dan haus, serta mengendalikan hawa nafsu. Melalui puasa, kita diajarkan untuk sabar dalam menjalani kehidupan. Yang ketiga, keteladanan dalam akhlak. Rasulullah SAW dikenal dengan akhlak yang mulia. Beliau selalu bertutur kata yang baik, tidak pernah menyakiti orang lain, dan selalu memaafkan kesalahan orang lain. Di bulan Ramadan, kita diajarkan untuk menghindari perbuatan yang sia-sia, menjaga lisan, dan berbuat baik kepada sesama. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, Ramadan adalah momentum terbaik untuk meneladani Rasulullah SAW. Bulan ini adalah waktu yang tepat untuk meningkatkan kualitas ibadah kita, memperbaiki akhlak, dan melatih kesabaran. Jadikanlah Ramadan sebagai bulan perubahan, bulan di mana kita berbenah diri untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Keteladanan tidak hanya berhenti pada diri kita sendiri, tetapi juga menjadi contoh bagi orang-orang di sekitar kita. Sebagai orang tua, kita menjadi teladan baik bagi anak-anak. Sebagai pemimpin, kita menjadi teladan baik bagi orang lain yang kita pimpin. Sebagai muslim, kita menjadi teladan bagi sesama dalam menjalani ajaran Islam. Mari kita jadikan bulan Ramadan ini sebagai bulan untuk memperkuat keteladanan kita, mengikuti jejak Rasulullah SAW dalam segala aspek kehidupan. Semoga dengan mengikuti keteladanan beliau,
kita bisa mendapatkan rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan ini, saya berpesan kepada diri saya sendiri dan kepada saudara-saudara sekalian. Marilah kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di bulan yang penuh berkah ini. Perbanyaklah ibadah, sedekah, dan amal soleh lainnya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima puasa dan ibadah kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan memasukkan kita ke dalam golongan orang-orang yang bertakwa. Saya merangkum perilaku keteladanan Rasulullah SAW dalam berbagai aspek kehidupan. 1. Kedermawanan yang luar biasa. Nabi Muhammad SAW dikenal sangat dermawan dan lebih suka memberi daripada menerima. Beliau sering memberikan hampir semua yang dimilikinya kepada orang yang lebih membutuhkan. Diriwayatkan bahwa kedermawanan beliau bagaikan angin yang membawa kebaikan. Yang kedua, kesederhanaan. Meskipun sebagai pemimpin umat, beliau hidup sangat sederhana. Rumahnya sangat sederhana, tidur di atas tikar dari daun kurma, dan terkadang harus mengikat batu di perutnya karena lapar. Yang ketiga, kejujuran. Pada sebelum kenabian Rasulullah SAW, masyarakat Mekah telah memberinya gelar Al-Amin, yaitu yang terpercaya, karena kejujuran yang mutlak dalam segala aspek kehidupan. Yang keempat ialah kesabaran. Beliau menunjukkan kesabaran luar biasa menghadapi perilaku buruk dari penduduk Mekah dan Taif. Saat ditawari untuk menghukum penentangnya, beliau justru mendoakan kebaikan bagi mereka. Yang kelima, kasih sayang universal. Rasulullah SAW memiliki kasih sayang tidak hanya kepada manusia, tetapi juga kepada binatang dan lingkungan. Beliau melarang menyakiti binatang dan menganjurkan berbuat baik kepada semua makhluk. Yang keenam, toleransi. Rasulullah menunjukkan toleransi tinggi terhadap penganut agama lain, seperti yang terlihat dalam Piagam Madinah yang memberikan perlindungan dan kebebasan beribadah kepada umat Yahudi. Yang ketujuh, akhlak mulia. Aisyah radhiyallahu anha menggambarkan akhlak Rasulullah sebagai Al-Quran yang berjalan. Artinya, beliau mengimplementasikan semua ajaran Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang kedelapan, kemurahan hati dalam memaafkan. Saat pembebasan Mekah, beliau memaafkan penduduk Mekah yang dulu menyiksa dengan berkata, "Tidak ada cercaan atas kalian pada hari ini." Wallahu a'lam bishawab. 8 aspek tadi merupakan keteladanan Rasulullah SAW yang dapat kita teladani bersama. Sekian tausiah yang dapat saya sampaikan, semoga dapat menjadikan keberkahan bagi kita semua. Akhir kalam, billahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.